Yang satu berkata, oh itu grand design Allah, benar sekali. Tetapi ada berkata, oh itu memang kehendak dari iblis, memang benar juga. Iblis memang ingin membunuh Yesus, sudah terbukti dengan beberapa ayat yang kemarin kita bahas. Ya kan? Jadi, seperti itulah kebenaran yang alkitabiah. Yang kita bahas sekarang ini adalah grand design Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan rencana agung dari Tuhan yang versus kejahatan manusia yang tentunya dikompori oleh iblis. Shalom saudaraku. Saudara, kalau kemarin kita membahas tentang polemik yang hari-hari ini banyak dibahas, yaitu siapakah yang merencanakan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ada yang berkata yang merencanakan itu adalah Bapa Allah. Ya nggak salah, karena memang grand design-nya seperti itu. Kalau saudara baca perjanjian lama, bayang-bayang tentang adanya korban Tuhan Yesus yang nanti akan melunasi hutang dosa manusia, itu memang sudah ada, saudaraku ya. Ya, dari peristiwa Paskah, kemudian ayat-ayat Mazmur 22 tentang penyaliban yang digambarkan dengan begitu detail, kemudian hamba yang menderita, Yesaya 53, itu lengkap. Jadi kita nggak bisa bantah bahwa Tuhan memang tahu dan memang itu yang akan terjadi begitu. Nah, tapi kita juga membahas tentang titik keseimbangannya, yaitu bahwa di sisi lain memang iblis berusaha membunuh Yesus dan yang melaksanakan penyaliban itu adalah iblis melalui manusia-manusia yang ya pada waktu itu berteriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Jadi kita sudah membahas itu. Saudara yang belum bahas bisa cari di YouTube channel kami yang judulnya polemik, yang membahas polemik tentang siapa yang merencanakan penyaliban Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat paralelisasinya tentang kedaulatan Allah, grand design dari Allah, yang mana itu seakan berbenturan dengan sifat jahat manusia yang kemudian tentu saja itu diprovokasi oleh kuasa iblis, karena iblis itu kan si jahat, saudaraku ya, yang mendorong orang untuk berbuat jahat, yang terjadi di dalam peristiwa kisah Yusuf, saudara. Kita semua tahu ya, Yusuf itu si tukang mimpi ini ya, itu kan oleh saudara-saudaranya yang iri hati. Orang kalau iri hati kan pasti dirasuk setan, sudah dikuasai, dipengaruhi oleh iblis, sehingga terjadi hal-hal jahat, yaitu ingin membunuh dulu, membunuh adiknya si Yusuf ini. Kemudian dimasukkan sumur, ya kan, Yusuf dimasukkan sumur kering. Tapi kemudian mereka berubah, ya jangan dibunuh, bagaimanapun juga itu saudara kita. Akhirnya diangkat dari sumur, dijual kepada pedagang Midian, menjadi budak, saudaraku, budak belian ya, kemudian dibawa ke Mesir. Sampai akhirnya kita semua tahu ceritanya melalui liku-liku ya, melalui dia di rumah Potifar, kemudian dia menjadi kepercayaan Potifar, digoda oleh tante Potifar, dan dia tidak mau karena Yusuf adalah seorang yang takut Tuhan. Dia lari, jubahnya diambil, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya Yusuf masuk penjara, saudaraku. Nah, dari pasar budak ke rumah Potifar, kemudian ada fitnah dari istri Potifar, dia masuk penjara. Nah, semua adalah peristiwa-peristiwa buruk yang harus dilewati oleh Yusuf. Nah, bagaimana dengan yang tadi kita istilahkan dengan grand design dari Allah? Kedaulatan Allah yang punya rencana. Nah, itu baru muncul ketika
Yusuf pada akhirnya menjadi ya mangku bumi di seluruh Mesir, saudara ya. Bahkan istilahnya dia malah menjadi bapak dari Fir'aun. Sudah, nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, kelaparan terjadi sehingga saudara-saudaranya yang tinggal di tempat lain itu semua akhirnya mencari makanan, mau membeli makanan, membeli gandum di Mesir, karena Mesir kelimpahan kan, ada 7 tahun kelimpahan, kemudian atas hikmat dari Yusuf 7 tahun kelimpahan itu menimbun akan makanan untuk 7 tahun masa kekeringan. Dan masa paceklik kekeringan itulah saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Nggak tahu ketemu sama Yusuf, saudara ya. Itu ceritanya asik kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, riwayat tentang Yusuf. Nah, sekarang akhirnya Yusuf mengaku bahwa aku adalah Yusuf, adikmu yang kau jual kepada pedagang Midian itu. Nah, di sini kita lihat aja langsung, saudaraku ya, ayatnya. Ini adalah sudut pandang dari Yusuf. Ya, saya sebut sudut pandang sebab di dalam polemik tentang siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus, siapa yang merencanakan penyaliban Tuhan Yesus, itu ada 2 sudut pandang, saudara. Yang satu berkata bahwa itu ada di dalam grand design Bapa Surgawi demi keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Dia adalah anak domba yang menghapus, yang mengangkut, yang memikul dosa dunia. Versus atau lawannya adalah, loh enggak, yang membunuh Yesus itu adalah iblis. Ya, bukan Bapa yang membunuh Yesus di kayu salib. Lah memang benar, saudaraku ya. Kemarin kita bahas ya. Nah, ini paralelisasinya dalam kisah Yusuf, saudara. Saya lihat ya, di ayat Kejadian 50 ayat 20. Ini akhir ya, saudara ya. Dikatakan oleh Yusuf, memang kamu di sini adalah kakak-kakaknya, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi kakak-kakak ini kan memang jahat pada waktu itu, karena iri hati, dirasuk iblis, mereka melakukan yang jahat. Pertama mau bunuh, tapi akhirnya ada yang sadar dan dianu aja, dijual aja begitu ya. Akhirnya dijual jadi budak belian. Ya kejam, saudaraku. Itu reka-reka rencana yang jahat terhadap adiknya yang bernama Yusuf ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, Roma 8 ayat 28, saudaraku. Bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil di dalam rencana Tuhan, rencana yang besar itu. Jadi, apakah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini kehendak Allah? Jawabnya tidak. Apakah yang membuat panas hati mereka, yang membuat mereka itu begitu benci, marah, dan ingin membunuh? Pertamanya kan ingin bunuh adiknya. Ini si tukang mimpi, mereka iri, mereka tahu bahwa ini kesayangan bapaknya, sehingga mereka merasa dikalahkan terus dengan adik yang satu ini. Ya jubahnya aja beda gitu ya, jubah maha indah. Itu membuat hati kakak-kakaknya ini marah, saudaraku, panas hati dan ingin membunuh. Apakah itu Roh Kudus yang membuat mereka itu berpikir, berniat jahat seperti itu? Apakah itu Tuhan yang membuat niat jahat di hati kakak-kakak Yusuf? Jawabnya tidak sama sekali, saudaraku. Paham ya? Jadi itu iblis, itu roh jahat. Atau ada yang berkata, ya itu pilihan bebas. Tapi pilihan bebas pun kan ada yang mempengaruhi, saudaraku, yaitu pencuri, pembunuh, pembinasa itu.
iri hati yang kemudian itu membuka peluang ya adanya benih iri hati kemudian dikompori oleh iblis sehingga terjadi pelaksanaan tindakan yang jahat. Mereka rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, kedaulatan dan kekuasaan Tuhan tetap ada di sana karena Tuhan punya rencana yang agung dan mulia. Nah, nanti kita lihat rencananya apa. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa yang terjadi? Ya mereka yang kelaparan itu bisa datang dan bisa ditolong. Bahkan akhirnya mereka bisa pindah ke Mesir karena adanya Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Ya Yusuf jadi mangku bumi, harus jadi ya seperti Perdana Menteri gitu. Bahkan Fir'aun pun sudah nggak kerja apa-apa. Semuanya diserahkan pada Yusuf. Sehingga keluarganya sampai nanti ayahnya Padu bisa dibawa, saudara, bisa dibawa ke Mesir, ketemu dengan Yusuf, ya kan? Nah ini adalah perkataan terakhir dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia menghibur saudara-saudaranya. Kalau judul perikopnya dalam Alkitab LAI, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Jadi kamu jangan takut, aku tidak akan balas dendam. Karena apa? Karena Yusuf hatinya penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan pengampunan, dan dia memandang kepada kedaulatan Allah yang mereka-rekakan yang baik melalui akan rencana jahat yang ada di hati kakak-kakaknya. Saudara jangan rancu. Kejahatan yang ada di hati kakak-kakaknya, pikiran jahat itu dari iblis. Tetapi kuasa Tuhan yang menolong dan menjagai dan melindungi Yusuf melalui perkara-perkara yang berat dan sulit yang harus dia lalui. Kalau saudara lihat Yusuf itu, yang dia lewati itu berat, saudaraku. Pada waktu dia jadi budak, saudara, itu dikatakan ya Mazmur 105, ini biar kita lengkap, saudara ya. Mazmur 105 itu menceritakan, saudara, bagaimana Yusuf itu di pasar budak itu dia dihimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ini diceritakan di dalam Mazmur. Di kitab Kejadian nggak ditulis, saudara. Coba kita lihat ya, Mazmur 105 ayat 16 mulai ya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, ini negeri di mana Yakub dan anak-anak yang lain itu tinggal, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, mereka habis makanannya dan kelaparan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Ini ceritanya mundur, saudaraku ya. Belasan tahun sebelumnya itu dikirim utusan. Siapa? Yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, saudaraku, ini di pemandangan Tuhan, dalam rencana agungnya Tuhan, Tuhan Maha tahu bahwa akan ada salah satu dari anakku yang nanti akan mendahului mereka. Tapi caranya melalui peristiwa yang tidak enak, saudaraku. Dan di sanalah iblis berusaha untuk membunuh Yusuf dan mencelakakan Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai, ya. Ayat 18, dijual sebagai budak, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Waduh, dipasung, saudaraku, itu dalam perjalanan dari padang pengembalaan itu sampai ke Mesir. Itu penderitaan luar biasa bagi Yusuf. Kemudian ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap, karena dia sudah dapat firman kan, dapat mimpi bahwa dia nanti akan jadi raja. Dan janji Tuhan membenarkannya dan seterusnya. Saudara, ini kan pengulangan dari kisah yang ditulis dalam Kejadian. Nah, kembali ke Kejadian 50 ayat 20 tadi ya, saya ulangi.
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudaraku, saya kok membandingkan gitu ya, ada orang yang ngotot mengatakan bahwa saudara Yusuf ini tidak melakukan kehendak Allah, tidak melaksanakan kehendak Allah. Mereka sedang dikuasai iblis dengan hati yang jahat. Memang dikatakan mereka rekakan perkara yang jahat kan. Yusuf pun juga mengatakan demikian. Tetapi ternyata ada maksud Allah di balik itu semua. Kita lihat ya pertemuan Yusuf dan pengakuan Yusuf sebelumnya di Kejadian 45. Ini sebelumnya saudaraku ya. Kita lihat Kejadian 45 ayat yang kelima. Ini pertama kali Yusuf memperkenalkan diri pada saudara-saudaranya, aku nih Yusuf, gitu ya. Ya mulai ayat 4 saudara ya. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, jangan jauh-jauh, karena mereka takut ya, mereka tunduk, takut sekali, ini raja itu ya, ini raja mudanya Mesir, dan Yusuf pun pakai pakaian Mesir ya saudara ya. Maka mendekatlah mereka katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5, ini maksud saya, ayat ini penting. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Pasti mereka menyesal, saudara. Tapi Yusuf menghibur. Aku tidak nyalain kamu, gitu ya. Kamu memang salah, tapi aku tidak nyalain kamu. Kamu memang jahat, tapi aku nggak dendam padamu. Kira-kira begitu. Yusuf itu pengen menjelaskan pada saudara-saudaranya, jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Nah sekarang pertanyaan, menjual adik itu jahat apa enggak? Ya jahat. Mereka-reka yang jahat. Kejam apa enggak? Oh kejam banget saudaraku. Dijual jadi budak itu kayak binatang, jadi binatang. Jadi bisa dijual ke siapa saja. Dan tuan itu berhak sepenuhnya atas budak yang dibeli di pasar budak pada zaman itu. Tetapi Yusuf memandang akan sisi Tuhan, bukan sisi kejahatan saudara-saudaranya. Maka dari itu dikatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ngerti ya saudaraku ya. Jadi bagi Yusuf, aku ini entah bagaimana caranya memang diutus untuk mendahului kamu. Dan untuk itu aku harus melewati akan kesulitan-kesulitan yang harus aku tempuh. Supaya aku bisa naik ke tahta sebagai mangku bumi Mesir itu. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Nah ini kan paralel saudaraku. Bukan iblis. Ini kelompok yang mengatakan bukan iblislah yang menyalibkan Yesus, yang merencanakan penyaliban Yesus, karena grand design-nya itu dari Bapa dan memang sudah ada tertulis. Nah dari sisi itu memang nggak salah. Seakan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari Bapa Surgawi, kan begitu saudaraku ya. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah yang menyuruh aku ke sini. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun. Ini hasilnya saudaraku ya. Dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi saudaraku, ini paralelisasi dari polemik tentang siapa yang merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Ya, yang satu berkata, oh itu grand design Allah, benar sekali. Tetapi ada berkata, oh itu memang kehendak dari iblis, memang benar juga. Iblis memang ingin membunuh Yesus, sudah terbukti dengan beberapa ayat yang kemarin kita bahas. Ya kan? Jadi seperti itulah kebenaran yang alkitabiah. Yang kita bahas sekarang ini adalah grand design Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan rencana agung dari Tuhan yang versus
kejahatan manusia yang tentunya dikompori oleh iblis. Begini jalan ceritanya, dan ujung-ujungnya Roma 8:28. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.